Halo, perkenalkan, saya Mas Gavin Lantang dengan NPM G1 Channel 3020 dan bersama dengan saya ada rekan saya Hot Mariana Hutasoid dengan NPM G1 Channel 22015. Dan pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan mengenai tugas proposal untuk mata kuliah motor pembakaran dalam. Selamat menyaksikan. Adapun judul penelitian yang kami ambil adalah analisis pengaruh variasi beban terhadap konsumsi bahan bakar, specific fuel consumption atau SFC, dan juga efisiensi thermal pada mesin genset 4 langkah. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 adalah saya sendiri, Mas Gavin Lantang, dan rekan saya Hot Mariana Hutasoid. Kita masuk ke latar belakang. Yang pertama adalah genset sebagai sumber energi. Nah, genset ini sendiri merupakan sebuah alat atau perangkat yang dapat mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau energi gerak, yang kemudian energi gerak ini dapat dikonversi lagi menjadi energi lain. Salah satu energi yang paling umum dikonversi adalah energi listrik. Nah, genset ini merupakan sumber energi yang praktis dan mudah didapat dan tersedia dalam berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Yang kedua, pengujian genset 4 tak atau 4 langkah selama ini hanya terbatas pada performa mesin dengan variasi komposisi bahan bakar terhadap daya keluaran, torsi, dan juga efisiensi thermal yang dihasilkan oleh siklus kerja mesin tersebut. Namun demikian, pengujian genset dengan variasi beban terhadap SFC atau konsumsi bahan bakar masih sangat jarang dilakukan dan perlu dikaji lebih lanjut. Adapun menjadi rumusan masalah pada penelitian kami kali ini, yang pertama adalah bagaimana pengaruh variasi beban terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin genset 4 langkah. Yang kedua adalah bagaimana variasi beban dapat mempengaruhi specific fuel consumption pada mesin genset 4 langkah. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh dari variasi beban terhadap efisiensi thermal mesin genset 4 langkah. Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin yang digunakan atau genset yang digunakan adalah mesin genset bensin 4 langkah dengan kapasitas kecil, di mana daya yang dihasilkan kurang lebih berkisar dari 900 sampai 2000 watt. Yang kedua adalah variasi beban. Variasi beban pada pengujian kali ini bertahap sesuai dengan kemampuan genset, dan beban yang digunakan adalah beban listrik. Yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakar yang kami gunakan untuk penelitian kali ini adalah bensin dengan RON 90 atau nama ininya adalah Pertalite, nama pedagangnya Pertalite. Yang keempat, cakupan analisis. Konsumsi bahan bakar, SFC, dan juga efisiensi thermal. Jadi yang menjadi cakupan analisis untuk penelitian kami kali ini ada 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kelima ada kondisi tempat penelitian dilakukan pada kondisi lingkungan laboratorium tanpa mempertimbangkan faktor cuaca dan suhu luar. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi beban terhadap konsumsi bahan bakar mesin genset 4 langkah. Yang kedua adalah menganalisis nilai specific fuel consumption atau SFC pada berbagai variasi beban. Dan yang ketiga adalah menghitung dan mengevaluasi efisiensi thermal pada mesin genset 4 langkah berdasarkan variasi beban. Manfaat penelitian yang kami harapkan bisa didapatkan dari penelitian kami, yang pertama adalah menambah literatur dalam bidang ilmu mesin konversi energi, khususnya mengenai performa mesin genset dengan variasi beban. Yang kedua adalah menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait optimasi pembakaran mesin bensin 4 langkah. Nah, yang pertama ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mengenai bahan bakar. Apa itu bahan bakar? Jadi bahan bakar adalah sebuah bahan yang digunakan pada mesin dalam proses pembakaran sehingga dapat menghasilkan kerja, dan tanpa adanya bahan bakar yang digunakan tidak akan ada terjadinya proses pembakaran pada mesin. Dalam pengertian lain, bahan bakar dapat didefinisikan sebagai material, zat, atau benda yang digunakan pada mesin yang dapat menghasilkan energi panas per satuan volume dalam proses pembakaran. Nah, adapun jenis bahan bakar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Nah, seperti yang bisa dari sini, bahan bakar padat itu biasanya didapatkan dari hasil pembakaran material organik seperti kayu, tepung kelapa, dan lain-lain. Contohnya itu seperti briket dan arang yang tertera pada gambar sebagai berikut. Yang kedua ada bahan bakar cair. Nah, bahan bakar cair ini biasanya dari hasil fosil yang kemudian dieksplorasi, dan bisa juga dari hasil rekayasa kimia dan lain sebagainya. Contohnya adalah minyak bumi, alkohol, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada gas. Nah, gas ini umumnya merupakan produk sampingan dari pengolahan minyak bumi atau didapatkan dari gas alam yang berada di dalam bumi itu sendiri. Nah, untuk mesin pembakaran dalam 4 langkah, jadi mesin pembakaran dalam 4 langkah itu sendiri adalah mesin pembakaran dalam yang melakukan
satu siklus kerja melalui 4 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua adalah langkah kompresi, ada usaha atau kerja, dan langkah buang atau exhaust. Nah, pada langkah hisap, udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Pada langkah kompresi, campuran udara dan bahan bakar ditekan hingga mencapai tekanan tinggi. Ketika busi memercikan api, campuran tersebut terbakar pada langkah usaha sehingga menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Nah, pada langkah buang, sisa gas hasil pembakaran itu dilepaskan. Adapun prinsip kerja atau langkah kerja dari mesin palangka dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake, di mana mesin menghisap udara dari luar ke dalam ruang bakar, dan kemudian ada langkah kompresi atau langkah tekan. Dan yang ketiga adalah langkah usaha, yaitu adalah kerja yang dilakukan yang dihasilkan dari pembakaran, dan kemudian ada langkah buang, yaitu membuang gas sisa hasil pembakaran ke lingkungan atau ke atmosfer. Nah, konsumsi bahan bakar sendiri merupakan sebuah jumlah bahan bakar yang digunakan mesin dalam satu periode waktu tertentu. Nah, biasanya semakin besar beban yang diberikan, maka akan semakin banyak energi yang dibutuhkan, sehingga konsumsi bahan bakar meningkat. Peningkatan putaran mesin dan meningkatnya kerja mekanis konsumsi bahan bakar meningkat secara linear. Nah, adapun perhitungan konsumsi bahan bakar dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. FC atau fuel consumption itu sama dengan V dibagi dengan T, di mana V merupakan volume bahan bakar dalam satuan liter atau satuan volume lainnya, dan T adalah waktu konsumsi yang biasanya dinyatakan dalam satuan jam. Berikutnya adalah specific fuel consumption. Nah, specific fuel consumption atau SFC adalah ukuran efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya tertentu. SFC ini menunjukkan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan per satuan daya dalam satuan gram per kilowatt atau liter per kilowatt, watt hour. Nah, ini adalah rumusnya. SFC itu sama dengan FC dibagi dengan P, di mana FC ini adalah fuel consumption dan P adalah daya. Nah, semakin kecil nilai FCFC, maka semakin efisien mesin tersebut. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Ansori pada tahun 2024, menunjukkan bahwa nilai FCFC cenderung menurun ketika beban dinaikkan sampai titik tertentu. Kemudian meningkat kembali ketika mesin mulai berada pada kondisi overload atau berlebih muatan. Berikutnya adalah efisiensi termal. Efisiensi termal menggambarkan seberapa efektif mesin mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Adapun efisiensi termal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini, di mana efisiensi termal itu sama dengan P dibagi M dikali F atau MF dikali dengan LHV atau low heating value, di mana P merupakan daya keluaran, MF merupakan laju aliran massa bahan bakar, dan LHV adalah kalor laten atau low heating value atau adalah nilai kalor bahan bakar itu sendiri. Nah, nilai efisiensi termal sangat dipengaruhi oleh pembebanan, kualitas pembakaran, temperatur, dan perbandingan udara bahan bakar atau air to fuel ratio atau AFR. Nah, dari penelitian Ansori dapat menunjukkan bahwa efisiensi termal akan meningkat pada beban menengah dan menurun pada beban maksimum akibat pembakaran yang tidak sempurna. Adapun pengaruh beban terhadap kinerja mesin, di mana variasi beban memiliki hubungan yang erat dengan konsumsi bahan bakar, daya mesin, dan efisiensi. Pada beban rendah, mesin bekerja tidak stabil sehingga pembakaran kurang optimal. Pada beban menengah, mesin bekerja lebih stabil sehingga menghasilkan nilai FCFC dan efisiensi termal yang terbaik. Namun, pada beban tinggi, pembakaran menjadi lebih berat sehingga efisiensi menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ezra Delvia pada tahun 2023, Damayanti dan kawan-kawan pada 2024, serta Ansori pada tahun 2024, memiliki kesimpulan yang serupa bahwa beban adalah salah satu variabel yang paling penting yang menentukan unjuk kerja mesin pembakaran dalam. Adapun parameter yang dihitung pada penelitian kali ini, yang pertama adalah konsumsi bahan bakar atau fuel consumption. Nah, konsumsi bahan bakar ini dapat dihitung menggunakan rumus yaitu M dot itu sama dengan V dot dikali dengan rho, di mana M dot ini adalah konsumsi bahan bakar, V dot itu adalah laju aliran dari bahan bakar itu sendiri yang masuk ke ruang bakar, dikalikan dengan rho atau massa jenis dari bahan bakar. Yang kedua adalah daya keluaran genset atau output power, di mana rumus yang digunakan adalah P sama dengan V dikali I, di mana V merupakan voltase dan I merupakan kuat arus. Dan untuk menghitung daya pada genset itu juga mesti kita kalikan dengan cos theta, di mana cos theta ini merupakan power factor atau faktor daya, di mana biasanya faktor daya pada genset itu bernilai kurang lebih 1. Dan yang kemudian adalah specific fuel consumption, di mana specific fuel consumption ini akan kita nyatakan dalam satuan kilogram
per kilowatt hour, sehingga kita masih mengalihkannya dengan 1000 karena konversi dari gram ke kilogram. Kalau kita bagi dengan 1000, dan kemudian ada efisiensi termal, di mana efisiensi termal itu dirumuskan dengan P daya dibagi dengan M dot dibagi 3600, karena 3600 ini adalah satuan untuk detik, kita ingin mengubahnya dalam jam, dan kemudian kita kalikan dengan LHV dari bensin tersebut atau low heating value dari bensin tersebut, dan kita kalikan dengan 100% sehingga didapatlah efisiensi termalnya. Baiklah, selanjutnya terdapat metodologi penelitian yang berisikan diagram alir. Diagram alir ini merupakan tahapan-tahapan di mana kita melakukan penelitian ini atau pengujian ini. Yang pertama itu studi literatur, di mana mencari referensi-referensi terkait topik yang akan kita ambil. Yang kedua itu studi lapangan. Studi lapangan itu merupakan bagaimana kita mengetahui bahan baku atau bahan ketersediaan alat uji yang akan kita pakai. Kemudian setelah melakukan studi lapangan, di sini kita melakukan perancangan instalasi lampu sebagai pembebanan di pengujian ini. Kemudian itu setelah melakukan perancangan instalasi lampu pembebanan, kita melakukan pengujian mesin generator set dual volt dan pembebanan. Setelah melakukan pengujian mesin generator itu, mesin dan lampu pembebanannya akan menyala. Nah, setelah selesai melakukan itu, di sini kita akan mengambil pengambilan data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter topik ini. Kemudian setelah selesai mengambil itu, kita melakukan pengolahan data. Setelah melakukan pengolahan data sesuai topik, sesuai parameter topik ini, kemudian dilakukannya pengolahan data, dan setelah dapat pengolahan data, hasilnya diolah dan disimpulkan. Nah, selanjutnya itu di metode penelitian ini terdapat beberapa alat penelitian dan bahan penelitian yang digunakan. Salah satu alat yang digunakan itu adalah genset Yasuka 1500 DC, yaitu motor bakar bensin Yasuka 1500 DC digunakan sebagai motor penggerak generator yang digunakan pada pengujian ini. Adapun spesifikasi mesin ini adalah yang pertama itu untuk model numbernya itu Yasuka 1500 DC, max powernya itu 1000 watt, untuk voltage-nya itu 220 voltage, untuk frekuensinya itu 50 Hz, untuk current-nya itu 5,4 ampere, untuk max output-nya itu 3 HP, untuk engine type-nya itu forced air cooled 4 stroke dan OHV. Untuk starting system-nya itu recoil starter, untuk fasanya itu single, untuk faktor dayanya itu cos 1, kemudian mesin genset ini juga non-kontak transistored ignition. Kemudian lampu pijar. Di sini lampu pijar merupakan bahan yang bersifat linear, yaitu arus dan tegangannya berbanding lurus sehingga memudahkan pengukuran daya. Lampu dipilih karena tidak menimbulkan fluktuasi serta fluktuasi arus seperti beban induktif. Beban digunakan dalam beberapa tingkatan untuk menguji pengaruh variasi beban listrik terhadap konsumsi bahan bakar, SFC, dan efisiensi termal pada genset. Nah, yang kemudian itu kabel dan stok kontak. Kabel berfungsi untuk menghubungkan beban listrik ke output genset. Kabel yang digunakan harus memiliki ukuran sesuai standar agar tidak panas atau menurunkan tegangan. Stop kontak beban digunakan untuk memudahkan pergantian dan pengaturan beban selama proses pengujian dilakukan. Nah, adapun bahan pada penelitian ini digunakan itu pertalite. Mengapa pertalite ini digunakan sebagai bahan bakar utama dalam penelitian ini? Dikarenakan pertalite memiliki nilai oktan 90 dan merupakan yang paling umum digunakan oleh masyarakat, sehingga hasil penelitiannya lebih relevan dengan kondisi nyata pengguna genset. Pertalite ini memiliki nilai kalor 44.000 kJ per kilogram dan densitasnya sekitar 0,74 kg. Nah, alat ukur yang digunakan itu yang pertama itu tachyometer digital. Tachyometer berfungsi untuk mengukur kecepatan atau RPM mesin generator set. Adapun spesifikasi dari tachyometer digital ini yang pertama tipenya itu DT6236B, materialnya itu plastik dan jumlah tampilannya itu 99,99 hitungan LCD. Tentang RPM-nya itu 5 hingga 99,999. Dan akurasi dasarnya itu kurang lebih 0,005% dan resolusi RPM maksimalnya itu 0,1. Nah, alat ukur yang kedua itu stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur durasi pengujian pada mesin ini dalam contohnya seperti mengkonsumsi bahan bakar itu berapa lama dari saat dimulai hingga dihentikan. Nah, yang ketiga itu DIN rail digital voltmeter.
berfungsi untuk membaca volt dan ampere secara langsung yang ditampilkan di layar indikator. Prosedur pengoperasian alat ini, untuk melakukan prosedur untuk melakukan pengoperasian alat itu yang pertama, memeriksa kondisi kesiapan mesin yang meliputi kondisi fisik, pelumas, sistem bahan bakar, dan kesiapan generator listriknya. Yang kedua itu memeriksa kondisi sistem pembebanan, sistem kelistrikan, dan sambungan-sambungan listrik yang ada. Yang ketiga memeriksa kesiapan alat ukur. Dan yang keempat itu mempersiapkan alat tulis dan tabel untuk pengambilan datanya. Nah, untuk prosedur pengambilan data dilakukan dengan keadaan awal mesin itu steady, dengan setiap variasi pembebanan lampu putaran awal yang sama. Variasi pembebanan lampu dari 200 watt hingga 1000 watt. Nah, variasi pembebanan dan lama pengujian setiap variasi pembebanan itu setiap 2 menit. Dan tahapannya itu yang pertama memastikan kondisi mesin dalam keadaan normal, mengisi bahan bakar pada mesin genset. Yang ketiga itu menghidupkan mesin genset. Setelah menghidupkan mesin genset dengan menekan tombol penghidup mesin dengan posisi run, menarik tali engkol sampai mesin benar-benar hidup. Kemudian membuka perlahan flowmeter sesuai debit aliran gas yang digunakan sesuai variasi bahan bakar yang diperlukan. Nah, kemudian setelah itu melakukan pemanasan mesin selama 5 menit hingga mesin dalam keadaan steady dan mengatur putaran awal mesin itu 3600 rpm. Kemudian kita memulai pengujian pertama dengan menyalakan pembebanan lampu 2 dengan 200 watt, kemudian melakukan pengujian dengan variasi pembebanan lampu dengan interval kenaikan pembebanan lampu sebesar 200 watt hingga lampu sampai 1000 watt. Kemudian kita melakukan pengambilan data, mencatat data-data yang dibutuhkan setiap kenaikan beban, pemakaian bahan bakar selama 2 menit, tegangan listrik, kuat arus listriknya. Nah, setelah pengambilan data selesai dilakukan, maka menurunkan pembebanan lampu secara bertahap hingga 0. Kemudian mematikan mesin dengan tombol power dengan posisi stop. Selanjutnya melakukan pengulangan langkah-langkah untuk variasi bahan bakar yang berbeda. Setelah pengujian selesai, data-data yang sudah didapat kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh. Nah, untuk mengelola data yang telah kita dapatkan itu, yang telah kita peroleh dari hasil pengujian itu, yang pertama konsumsi bahan bakar itu dihitung menggunakan rumus persamaan yang telah dibahas pada tinjauan pustaka sebelumnya, dan untuk daya keluaran gensetnya, output powernya itu sudah dihitung menggunakan rumus persamaan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya oleh rekan saya, yang kemudian spesifik fuel consumption-nya itu juga dihitung menggunakan rumus persamaan beserta dengan efisiensi thermalnya. Nah, untuk skema alat pada penelitian ini di sini menggunakan lampu pijar dan lampu pijar mesin genset. Nah, di sini menggunakan DIN rail voltmeter untuk melihat arus dan voltmeternya. Di sini kita menggunakan bahan bakar pertalite yang dimasukkan ke dalam mesin genset Yosuka 1500 DC ini. Ketika pengujian, kita pertama menggunakan pembebanan 200 watt, yaitu digunakan selama waktu 2 menit per pengujian hingga ke 1000 watt. Setelah melakukan pengujian, maka kita dapat mengolah datanya sesuai data yang telah diperoleh dari alat pengujian yang seperti tertera pada skema alat penelitian ini.